Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hakim Syariansyah dengan NPM 2121010154. Di sini saya akan menjalankan tugas, yaitu mereview buku dari karangan Dr. Haidir Anwar SH MH dan Abdul Muthalib Tahar SH MH yang berjudul Pengantar Hukum Perdata Internasional. Bab 1, pengertian dan ruang lingkup. Istilah dan pengertian. Istilah hukum perdata internasional atau HPI yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemah dari istilah bahasa asing, yaitu Private International Law, International Private Law, Internationalist Private Rights, Droit International Privé, Diritto Internazionale Privato. Di samping istilah HPI, ada juga sarjana yang menggunakan istilah hukum perselisihan dan hukum antar tata hukum. Menurut Saudargo Gautama, istilah hukum perselisihan kurang baik karena memberikan kesan seolah-olah dalam HPI terdapat perselisihan, bentrokan, pertikaian, atau pertentangan di antara berbagai stakeholder hukum perdata. Di samping hukum perdata internasional terdapat cabang ilmu hukum lain, yaitu hukum internasional publik, di mana kedua hukum tersebut sama-sama menggunakan kata internasional. Hukum perdata internasional diartikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Kedua definisi tersebut di atas menampakkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara internasional. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya. Perbedaan antara hukum internasional dengan HPI juga dapat dilihat dari sumber hukumnya. Sumber hukum internasional menurut Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 adalah 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, 4. Putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan hukum, 5. Putusan-putusan organisasi internasional atau sebagai sumber tambahan. Sedangkan sumber HPI adalah hukum nasional atau undang-undang. Subjek dan sumber hukum perdata internasional. Subjek hukum perdata internasional yaitu menurut hukum perdata memiliki pengertian setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, setiap pemilik kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang menjadi subjek hukum perdata adalah manusia atau pribadi individu dan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang
oleh hukum diperlakukan seperti manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Oleh karena hukum perdata internasional merupakan hukum nasional, maka hukum perdata internasional subjeknya adalah manusia atau individu. Sumber hukum perdata internasional menurut Sudikno Martokusumo, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu satu, sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. 2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang berlaku, seperti hukum Prancis, Romawi, dan lain-lain. 3. Sebagai sumber berlakunya, memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. 4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Bab 2. Titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Istilah dan pengertian. Adapun istilah asing dari titik-titik pertalian atau titik-titik taut dalam HP adalah Aknopingspunten dalam bahasa Belanda, connecting factors atau point of contact dalam bahasa Inggris. Menurut Saudargo Gautama, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Sedangkan menurut penulis, titik pertalian adalah hal-hal keadaan-keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan HPI dan sekaligus menentukan tentang berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Macam-macam titik pertalian. Di dalam hukum perdata internasional dikenal 2 macam titik pertalian, yaitu titik pertalian primer atau titik taut pembeda dan titik pertalian sekunder atau titik taut penentu. Selanjutnya di bawah akan diuraikan masing-masing dari titik pertalian ini. Titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor, keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI. Adapun faktor-faktor, keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang merupakan titik pertalian primer yang menciptakan atau menentukan hubungan HPI adalah 1. Kewarganegaraan, 2. Bendera kapal dan pesawat udara, 3. Domisili, 4. Tempat kediaman atau residence, 5. Tempat kedudukan badan hukum atau legal seat, dan 6. Pilihan hukum dalam hubungan intern. Titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor, keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku atau harus digunakan dalam suatu HPI. Adapun yang termasuk dalam titik pertalian sekunder adalah A. Tempatnya letak benda, lex situs. Letaknya suatu benda atau situs merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan atau lex resitae. Dalam hal ini untuk benda-benda tak bergerak seperti rumah, hotel, kolam renang, stadion olahraga, tempat wisata, berlaku ketentuan bahwa hukum dari tempat letaknya benda itulah yang dipakai untuk hubungan hukum yang berkenaan dengan benda tidak bergerak. B. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum. Tempat di mana perbuatan hukum dilangsungkan atau perjanjian dibuat.
Lex loci actus, lex loci contractus merupakan faktor yang menentukan akan hukum-hukum yang harus berlakukan. Contohnya, seorang WNI membuat kontrak di Jakarta dengan perusahaan Jepang. Tempat di mana kontrak dilangsungkan dibuat, yakni Jakarta, adalah faktor yang menentukan hukum yang harus berlaku. Asas lex loci contractus ini untuk hukum perjanjian pada masa sekarang dianggap kulot dan sudah ditinggalkan. Bab 4. Kualifikasi. Istilah dan pengertian kualifikasi. Kualifikasi dalam HPI Indonesia juga berasal dari istilah bahasa asing, antara lain qualification Perancis, qualification, classification, dan characterization. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang, atau kamar-kamar, atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Inilah yang dinamakan klasifikasi dari fakta-fakta atau classification of facts. Contoh, seorang advokat menerima kliennya yang menceritakan suatu kejadian tertentu dan rangkaian peristiwa-peristiwa. Misalnya A, bahwa ia telah memberikan tugas kepada seorang yang dipercayainya untuk melakukan perwakilan khusus baginya dalam menandatangani suatu kontrak. Jika fakta-fakta ini diklasifikasikan dalam istilah-istilah pengertian hukum perdata, maka tindakan A ini harus dikualifikasi sebagai pemberian kuasa. Pasal 1792 BW. Menurut Bayu Seto, dalam HPI terdapat dua macam kualifikasi, yaitu kualifikasi hukum dan kualifikasi fakta. Kualifikasi hukum adalah penggolongan atau pengelompokan seluruh kaidah hukum. Sedangkan kualifikasi fakta adalah kegiatan pengumpulan sekumpulan fakta dari suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa masalah hukum. Macam-macam kualifikasi. Secara garis besar ada 3 macam kualifikasi. Kualifikasi menurut lex fori atau menurut hukum hakim. Kualifikasi menurut lex causae, yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan. Kualifikasi secara otonom atau autonomous qualification berdasarkan comparative method atau analytical jurisprudence. Dan yang terakhir, kualifikasi bertahap atau primer dan sekunder. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh penganut pro kualifikasi menurut lex fori adalah: 1. Persoalan-persoalan HPI pada umumnya hanya dapat diselesaikan demikian rupa karena ditariknya persoalan-persoalan ini ke arah satu sistem hukum tertentu. Kaidah-kaidah HPI bersifat nasional, jadi termasuk dalam sistem hukum suatu negara tertentu. Dengan demikian, sistem-sistem HPI masing-masing berbicara dalam bahasa hukum nasionalnya sendiri-sendiri. Bab 5. Penunjukan kembali atau renvoi. Pengantar dan istilah-istilah. Salah satu bagian dari teori umum HPI yang selalu menarik perhatian adalah renvoi atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah renvoi karena adanya aneka warna sistem HPI, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem HPI masing-masing
Sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah-masalah. Adapun istilah-istilah renvoi dalam bahasa Perancis bermacam-macam. Di Indonesia kita mengartikannya sebagai penunjukan kembali. Hubungan dengan masalah kualifikasi. Masalah renvoi mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. Apabila HPI Indonesia menunjuk kepada berlakunya hukum asing, maka timbul pertanyaan, apakah diartikan dengan istilah hukum asing? Apakah hukum asing ini berarti hukum intern dari negara yang bersangkutan harus diberlakukan atau lebih luas lagi, yaitu termasuk penunjukan pada kaidah HPI-nya. Contoh, menurut HPI Indonesia ditentukan bahwa hukum Inggris yang harus diberlakukan untuk mengadili suatu perkara, maka akan timbul pertanyaan apakah yang diartikan dengan istilah hukum Inggris ini. Dalam hal ini dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu hukum intern Inggris atau domestic municipal law yang berlaku di negara Inggris untuk hubungan-hubungan hukum antara sesama orang Inggris, atau bukan saja hukum intern tetapi mencakup kaidah-kaidah HPI Inggris, jadi termasuk di dalamnya kaidah-kaidah mengenai choice of law. Pro kontra mengenai renvoi. Terhadap lembaga renvoi ini ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Adapun yang tidak setuju terhadap renvoi berdasarkan alasan-alasan tersebut. 1. Renvoi tidak logis. 2. Renvoi merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. 3. Renvoi membawa ketidakpastian hukum. Sedangkan mereka yang menerima atau pro kepada renvoi berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. 1. Renvoi memberi keuntungan praktis. 2. Jangan plus royalties coeli atau jangan bersifat lebih raja daripada sang raja sendiri. 3. Keputusan-keputusan yang berbeda. 4. Harmoni dari keputusan-keputusan. Bab 6. Ketertiban umum dan hak-hak diperoleh. Pengertian isi dan fungsi ketertiban umum. Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah. Dalam bahasa Belanda disebut openbaar orde, dalam bahasa Perancis ordre public, dalam bahasa Jerman Vorbehaltsklausel, dan di negara-negara dengan sistem common law disebut public policy. Istilah public policy dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Secara tradisional, doktrin-doktrin HPI membedakan fungsi dari lembaga ketertiban umum. Ketertiban umum yaitu fungsi positif, yaitu untuk menjamin agar aturan-aturan tertentu dari forum atau hakim yang mengadili perkara tetap diberlakukan, tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing, terlepas dari persoalan hukum mana yang harus berlaku atau apapun isi kaidah aturan lex fori itu. B. Fungsi negatif, yaitu menghindari pemberlakuan aturan hukum asing apabila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi hukum lex fori. Ketentuan ketertiban umum intern dan ekstern.
Yang dimaksud dengan ketertiban umum intern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Perbedaan ini untuk pertama kali diajukan oleh Bircher, seorang sarjana Swiss. Ketertiban umum ekstern juga disebut ketertiban umum internasional. Internasional di sini tidak dipergunakan dalam arti kaidah-kaidah hukum yang berdiri di atas semua negara di dunia. Bab 7 penyelundupan hukum. Istilah dan pengertian. Istilah penyelundupan hukum dalam bahasa Indonesia ini berasal dari istilah bahasa asing antara lain Weston Duiking, Belanda, Fraude de la loi, Prancis, Fois legis, Latin, Gesetz zum Hof, dan sebagainya. Ada penulis yang hendak memasukkan penyelundupan hukum dalam lembaga ketertiban umum, akan tetapi penulis-penulis lainnya hendak memberikannya suatu tempat tersendiri. Dalam kaitan ini, Hitchmans menyatakan bahwa rumah ketertiban umum terdapat banyak-banyak kamar, tetapi penyelundupan hukum hendak mempunyai rumah sendiri, dan penulis-penulis sarjana hukum ada yang memberikan kepadanya. Menurut penulis, pengertian penyelundupan hukum adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang guna mendapatkan akibat hukum tertentu atau hak berdasarkan hukum asing yang apabila perbuatan itu dilakukan menurut hukum nasionalnya, akibat hukum yang dikehendakinya tersebut tidak akan terwujud. Contoh-contoh penyelundupan hukum. Satu, misalkan Ime Marcos perempuan dan Tommy Manotok laki-laki. Keduanya adalah warga negara Filipina yang memeluk agama Katolik. Kedua orang tersebut hendak melangsungkan perkawinan, tapi tidak dapat dilaksanakan karena Tommy Manotok masih terikat dalam perkawinan dengan wanita lain, yakni Wamilda Regina. Di Filipina, perceraian tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan ajaran agama Katolik, perceraian itu dilarang. Demikian pula poligami juga dilarang. Untuk mensiasati ketentuan hukum Filipina yang melarang perceraian, Tommy Manotok dan Wamilda Regina pergi ke Republik Dominika dan berdomisili di negara ini. Hukum Dominika membolehkan perceraian. Di sini Tommy Manotok melaksanakan perceraian dengan Wamilda Regina. Setelah bercerai dengan Wamilda Regina, barulah terbuka kemungkinan dilaksanakan perkawinan antara Tommy Manotok dengan Ime Marcos. Di sini dianggap sebagai penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum dapat pula dilakukan untuk mendapatkan sesuatu kewarganegaraan. Untuk dimaksud mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Penyelundupan hukum juga dapat dilakukan oleh orang asing untuk memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia. Bab 8 persoalan pendahuluan. Istilah dan pengertian. Istilah persoalan pendahuluan yang digunakan di Indonesia merupakan terjemahan berasal dari istilah bahasa asing, yaitu incidental question, forefact, question preamble, merupakan bagian teori umum HPI yang pada masa sekarang banyak memperoleh perhatian dari para sarjana. Persoalan pendahuluan memiliki hubungan erat dengan masalah kualifikasi dan renvoi, sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun pengertian persoalan pendahuluan dalam HPI diartikan secara sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah hukum yang harus ditetapkan
terlebih dahulu sebelum putusan terakhir atas suatu perkara HPI yang dihadapi hakim. Pendapat lain dikemukakan oleh Sudargo Gautama yang menanyakan apakah yang diartikan sebagai persoalan pendahuluan. Keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada persoalan yang lain. Persoalan inilah yang dinamakan persoalan pendahuluan. Persoalan yang harus dipecahkan lebih dahulu ini tampil ke muka jika dalam suatu persoalan pokok yang diajukan ke hadapan hakim telah menjadi pasti hukum manakah yang harus dipergunakan dalam menyelesaikan persoalan pokok ini. Hukum yang dipastikan ini bukan merupakan hukum sang hakim atau lex fori, melainkan hukum asing. Pengertian dalam HPI hukum asing berkaitan ini ternyata membawa hasil yang lain daripada pengertian HPI forum sang hakim. Secara material, pengertian dalam kedua sistem hukum yang sedang dipandang ini berlainan isinya. Persyaratan persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan dalam praktik jarang terjadi, dan hakim pun tidak sering mempertimbangkannya. Hal ini disebabkan harus dipenuhi 3 syarat, yaitu 1. Bahwa dalam suatu persoalan HPI harus dipergunakan hukum asing. 2. Bahwa HPI asing bersangkutan harus lain hasilnya daripada kaidah-kaidah HPI forum sang hakim. 3. Bahwa kaidah material dari kedua stetsel bersangkutan juga harus berbeda adanya. Bab 9. Pilihan hukum. Istilah dan pengertian. Istilah pilihan hukum berasal dari bahasa asing antara lain parties autonomy, choice of law, res causa residual, autonomy des parties. Menurut Sudargo Gautama, istilah choice of law lebih pasti pengertiannya daripada party autonomy. Istilah party autonomy sering dipahami secara keliru dalam hukum bisnis internasional sehingga menimbulkan pemikiran ke arah yang sebenarnya tidak dicakup oleh istilah tersebut. Pilihan hukum choice of law adalah kebebasan para pihak untuk memilih atau menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam suatu kontrak. Tujuan penerapan pilihan hukum adalah pemberlakuan sama untuk kasus serupa dan pengembangan kepentingan, tujuan dan kebijakan masyarakat. Dalam kaitan dengan pilihan hukum, KUH Perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338. Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak di sini adalah kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang akan berlaku dalam kontrak dan juga menentukan substansi atau isi yang akan dimuat dalam kontrak tersebut. Dalam hal pilihan hukum dan menentukan substansi dalam kontrak ini, para pihak tidak boleh melakukannya dengan sebebas-bebasnya, akan tetapi tetap ada batas-batasnya, yaitu 1. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dalam hukum dan masyarakat. 2. Pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa atau dapat dari lex fori atau lex contractus. 3. Pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum. 4. Pilihan hukum hanya berlaku dalam bidang perjanjian saja, kecuali perjanjian kerja. Macam-macam pilihan hukum. Menurut Sudargo Gautama, secara teoritis ada 4 macam pilihan hukum, yaitu 1. Pilihan hukum secara tegas, 2. Pilihan hukum secara diam-diam, 3. Pilihan hukum secara dianggap, dan 4. Pilihan hukum secara hipotesis.
Bab 10. Status badan hukum menurut hukum perdata internasional. Doktrin dalam HPI untuk penentuan status badan hukum. Kegiatan usaha khususnya perdagangan barang maupun jasa ini banyak dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan yang berbentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum menurut Subekti adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diberlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Definisi di atas menunjukkan bahwa badan adalah subjek hukum di samping manusia. Dalam praktek yang berkaitan dengan hukum perdata internasional, lazimnya pengertian badan hukum ini diartikan dalam ruang lingkup yang luas yang di dalamnya juga mencakup persekutuan tidak berbadan hukum yang pada kenyataannya dapat diberlakukan seperti suatu badan hukum. Dalam HPI dikenal berbagai macam badan hukum. Untuk penggolongan badan hukum ini, Saudara Goga Utama mengemukakan sebagai berikut. A. Badan hukum yang mempunyai suatu kehidupan tersendiri sebagai subjek hukum, yang memiliki hak-hak dan kewajiban perdata yang meliputi 1. Badan hukum publik antara lain negara, provinsi, kota, atau kabupaten, atau organisasi hukum publik lainnya yang didirikan oleh negara sebagai suatu badan hukum tersendiri. 2. Asosiasi yang bersifat perdata dan bersifat sebagai badan hukum incorporate dalam sistem hukum perdata Indonesia, yaitu perseroan terbatas atau PT, perusahaan perseroan atau persero, koperasi, dan yayasan. B. Asosiasi yang tidak berbadan hukum, yang dalam praktek HPI seringkali diperlakukan seperti layaknya suatu badan hukum, yang meliputi persekutuan dagang dan persekutuan perdata pada umumnya. Ke dalam kelompok ini juga termasuk persekutuan perdata yang tidak mengajar keuntungan, misalnya persekutuan yang diorganisir untuk tujuan sosial. Adapun asas-asas status badan hukum, yaitu asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. Menurut asas ini, status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum tempat di mana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga negara. 2. Asas Center of Administration Business. Menurut asas ini, status kewenangan hukum suatu badan hukum harus tunduk kepada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut. Teori ini mengkehendaki agar hukum tempat di mana suatu badan hukum memusatkan kegiatan bisnisnya atau manajemennya harus digunakan untuk mengatur status hukum badan hukum yang bersangkutan. 3. Asas Place of Incorporation. Menurut asas ini, status dan kewenangan badan hukum seyogyanya ditetapkan berdasarkan hukum tempat badan hukum itu secara resmi didirikan atau dibentuk. Prinsip-prinsip pengakuan badan hukum asing dalam Konvensi Den Haag 1956. Konvensi ini terdiri atas 14 pasal yang di dalamnya memuat prinsip yang berkaitan dengan masalah pengakuan status badan hukum asing. Sesuai dengan nama konvensi ini, yaitu Convention on the Recognition of the Legal Personality of Foreign Companies, Association and Foundation. Substansinya mengatur masalah pengakuan badan hukum asing yang meliputi perseroan dagang dan yayasan.
Pasal 1 ayat 2 menentukan bahwa status badan hukum yang diperoleh tanpa formalitas seperti ditentukan dalam ayat 1 di atas akan diakui di bawah syarat yang sama jika perusahaan, perkumpulan atau yayasan itu telah didirikan menurut hukum yang berlaku baginya. Bab 11. Asas-asas umum hukum perdata internasional dalam beberapa bidang hukum keperdataan. Pengantar manusia sebagai subjek hukum tidak tinggal diam atau statis, melainkan selalu dinamis dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kodratnya sebagai manusia. Ia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya atau dengan subjek hukum lainnya yang bukan manusia, yaitu badan hukum. Interaksi manusia dengan manusia lainnya atau badan hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban dan bersifat perseorangan dan masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata meliputi subbidang hukum, yaitu A. Hukum keluarga mencakup subbidang hukum perkawinan dan waris, B. Hukum benda, dan C. Hukum kontrak. Asas-asas umum HPI yang berkaitan dengan bidang hukum keperdataan. Asas-asas HPI dalam hukum benda. Klasifikasi benda. Perihal mengenai klasifikasi benda dan hak kebendaan dibedakan menjadi benda tetap, benda bergerak, dan juga benda tidak berwujud. Dalam kaitan ini, di dalam HPI dikenal dua asas utama, yaitu menetapkan klasifikasi kebendaan, yaitu 1. Hukum tempat gugatan atau benda yang diajukan, lex fori. 2. Hukum tempat di mana benda tersebut berada atau terletak, lex situs atau lex resitae. Status benda bergerak. Penetapan status benda bergerak ditentukan berdasarkan asas-asas HPI sebagai berikut. Hukum tempat memegang hak atas benda tersebut memiliki kewarganegaraan. Asas nasionalitas. Hukum tempat memegang hak atas benda tersebut berdomisili. Asas domisili. Hukum tempat benda terletak atau lex situs. Status benda tetap. Asas umum yang diterima dalam HPI tentang benda tetap, bahwa status hukum benda yang tetap ditentukan oleh hukum di mana benda tidak bergerak itu berada. Pandangan ini dianut oleh Indonesia sesuai pasal 17. Status benda tidak terwujud. Adapun benda-benda yang dikategorikan ke dalam benda tidak terwujud antara lain meliputi hak-hak tagihan utang, hak-hak tanggungan atas tanah, hipoti atas kapal laut dan pesawat terbang, dan hak atas kekayaan intelektual. Asas-asas HPI yang relevan dengan persoalan-persoalan penentuan status benda tidak berwujud antara lain menetapkan bahwa yang harus diberlakukan adalah sistem hukum dari tempat. 1. Kreditur atau pemegang hak atas benda itu, kewarganegaraan atau berdomisili. 2. Gugatan atas benda itu diajukan. 3. Tempat dibuatnya perjanjian hutang piutang. 4. Sistem hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian yang menyangkut benda. 5. Memiliki kaitan yang paling nyata dan substansial terhadap transaksi yang menyangkut benda tersebut. 6. Pihak yang prestasinya paling khas dan karakteristik dalam perjanjian. Asas-asas HPI dalam hukum keluarga. Pengertian perkawinan dan perkawinan campuran. Di Indonesia, masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 dan pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 sebagai berikut. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan antar sesama warga Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut. Adapun perkawinan campuran secara teoritis di dalam HPI dikenal dua pandangan utama. Pengertian perkawinan campuran yaitu pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing tidak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda. Pandangan yang beranggap bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraannya, nasionalitasnya, atau dianut oleh Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 57. Akibat-akibat perkawinan. Beberapa yang berkembang di dalam HPI tentang akibat-akibat perkawinan seperti hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta kekayaan, perkawinan, dan sebagainya tunduk pada sistem hukum tempat perkawinan diresmikan. Sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan. Sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan, atau tempat suami istri berdomisili tetap setelah perkawinan. Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan campuran? Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 1974 hanya menentukan bahwa kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditentukan berdasarkan kewarganegaraan yang diperoleh setelah perkawinan atau setelah berakhirnya perkawinan.